video kali ini saya akan menjelaskan materi PKWU tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang kedua, perencanaan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang ketiga, penghitungan harga judul produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang keempat, media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang kelima, penjual sistem koiyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan, di antaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyaman, dan teknik jahit. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, penggunaan produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat, misalnya kebiasaan melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material teknik dan alat serta keterampilannya. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai melihat potensi bahan baku. Potensi perencanaan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, penggunaan produk material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Bahan bakunya dapat berupa bahan alam atau bahan buatan yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan alam misalnya nanas, eceng gondok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, kerang tulang. Bahan buatannya seperti kain, plastik, kaca, dan karet. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Misalnya, untuk mengenali kebutuhan pasar sasaran, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, kita dapat mengamati kebiasaan mereka. Siswa tersebut pada umumnya berangkat ke sekolah dengan membawa baju ganti dan perlengkapan olahraga. Selain buku pelajaran dan perlengkapan sekolah, mereka membutuhkan tas untuk membawa perlengkapannya tersebut. Bentuk, ukuran, dan warna dari tas tersebut harus sesuai dengan selera mereka. Selain pengamatan juga dapat mewawancarai pertanyaan yang dapat diajukan, diantaranya seperti apa yang nyaman digunakan, tas seperti apa yang disukai, warna dan motif apa yang disukai. Selanjutnya, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, pendekatan peminat. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Yang kedua, pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha untuk membuat produk. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk mengenali potensi pasar. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawar dari penjual. Dan selanjutnya, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ada beberapa proses. Yang pertama, mencari ide dengan curahan pendapat. Pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk atau sekalipun. Tuangkan ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Selanjutnya, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat ide yang muncul. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses di mana
mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, yang pertama, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Yang kedua, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Yang ketiga, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini. Yang keempat, pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar lokal. Selanjutnya, yang ketiga, prototyping atau membuat studi mode. Yang pertama, sketsa ide yang buat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Yang kedua, studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Selanjutnya, produksi kerajinan yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Yang keempat, menentukan desain akhir untuk pasar lokal. Pertama, pembahasan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca. Contohnya, pada penggunaan material kulit jagung, proses pembahanan pada limbah kulit jagung harus dilakukan dengan tepat agar produk yang dihasilkan awet dan tahan dari mikroorganisme. 2. Pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material untuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material dapat dikelompokkan menjadi material sosial dan material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dan tidak solid dapat disusun, diletakkan dengan bantuan lem. 3. Perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Yang keempat, finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Finishing berupa penghalusan pemakuan kayu dan berupa pelapisan atau perwarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Selanjutnya ada fungsi kemasan produk kerajinan. Yang pertama, melindungi produk dari debu dan kotoran. Yang kedua, memberi kemudahan distribusi. Yang ketiga, kemasan yang melekat disebut kemasan primer. Yang keempat, kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Namun setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi sesuai dengan target sasaran. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan cara penggunaan produk. Keterangan cara penggunaan ini dapat dituliskan atau digambarkan pada tabel. Dan selanjutnya ada perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang-barang. Unsur biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang pertama, value costing. Pendekatan value costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead, biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Yang kedua, variable costing.
memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran, yang kedua, pendekatan pasar, yang ketiga, pendekatan biaya. Media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal, pengertian dan jenis-jenis promosi kerajinan pasar lokal. Yang pertama, strategi pemasaran produk memanfaatkan pembuatan dari strategi produk dan promosi atau dikenal dengan sebutan 4P. Tujuan promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, ketertarikan oleh calon pembeli. Yang ketiga, keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Yang keempat, tindakan pembeli. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi 2. Promosi above the line. Promosi melalui iklan seperti iklan media cetak, iklan radio, dan poster. Promosi below the line. Promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya, mengadakan peragaan busana untuk mempromosikan produk fashion dan produk alat gambar. Yang terakhir, penjualan sistem koiyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Penjualan dengan sistem konsigasi. Dengan sistem konsigasi adalah penjualan dengan penjual. Cara menitipkan produk kepada pihak untuk diperjualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dengan penjual. Perjanjian konsigasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsigasi adalah: yang pertama, nama pihak yang memiliki barang. Yang kedua, nama pihak yang dititipi barang. Yang ketiga, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan. Yang keempat, ketentuan penjualan. Yang kelima, ketentuan komisi, keuntungan yang akan diperoleh toko.